Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Eka Arif Mahmudi, guru teknik dan bisnis sepeda motor SMK Negeri 2 Wonogiri. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang instrumen dan peringatan ya. Jadi nanti kita akan memeriksa kondisi dari masing-masing komponen pada sistem instrumen dan peringatan. Untuk sepeda motor yang kita gunakan nanti itu adalah Yamaha Vixion ya. Yamaha Vixion ini tahun 2009. Saya rasa itu saja sedikit pengenalan dari saya ya. Kita lanjutkan ke proses pemeriksaan atau proses praktek. Yang pertama kita mengecek instrumen yang ada pada sepeda motor ya, dengan menghidupkan sepeda motor. Nah, terlihat di sana lampu indikator menyala dengan normal. Nah, untuk selanjutnya ini ke pemeriksaan lampu depan ya. Karena sistem di Vixion ini sudah otomatis ya untuk penyalaan lampu depannya, sehingga ketika kita menghidupkan kunci kontak maka lampu depan akan otomatis menyala. Nah, ini lampu jarak dekat ya. Kemudian ini jarak jauhnya. Kemudian di lampu ya, itu ada indikator lampu jarak jauh ya. Jadi ketika kita menyalakan lampu jauh, maka indikator lampu jarak jauh di sana akan menyala. Normal ya. Untuk lampu belakang dari Yamaha Vixion itu ikut dengan lampu depan ya, dan lampu depan itu bekerjanya secara otomatis, sehingga ketika kita menyalakan lampu depan, lampu belakang otomatis akan ikut menyala. Di sini lampu belakang ya itu langsung menyala ya, nyalanya tidak terlalu terang. Ini berarti kondisinya itu normal. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan untuk sistem rem ya, ternyata lampu rem ya, ketika sistem rem itu dioperasikan, baik rem belakang ataupun rem depan ya, itu lampu tidak menyala lampu remnya. Nah, ternyata untuk yang switch rem belakang itu penyetelannya kurang ya, dan switch rem depan itu di sini harus ganti. Ketika ditarik handle rem ini ya, ternyata switchnya tidak mau keluar. Untuk itu nanti kita akan menyetel bagian switch rem belakang ya,
dan melakukan penggantian untuk switch rem depan. Nah, untuk penyetelan rem belakang ya, ini kita putar searah jarum jam sehingga posisi dari saklar ini semakin naik. Nah, kita sesuaikan antara pengereman dengan proses penyalaan lampu di belakang untuk tinggi rendahnya switch rem belakang ini. Nah, untuk switch rem depan ini tadi karena stok di bengkel itu ada, ini dilakukan proses penggantian. Sebenarnya ini bisa diperbaiki ya, itu dengan membongkar keseluruhan dari switch, kemudian di dalamnya itu dibersihkan. Nah, untuk mempersingkat waktu ini tadi langsung dilakukan proses penggantian. Nah, ini setelah dilakukan perbaikan ya, lampu rem bisa bekerja sebagaimana mestinya ya, baik untuk rem belakang ataupun rem depannya. Untuk pengecekan kunci kontak ya, ini kita bisa dengan melepas soket saja ya, tidak perlu melepas kunci kontak pada sepeda motor. Cukup kita melepas soket untuk warna kabel merah dan coklat ya, kemudian kita pasangkan ke pen pada multi. Ketika kita hidupkan kunci kontak, maka di sana harus bergerak jarum itu dari angka 0 ke maksimal ya. Jadi di sana itu hambatannya 0 ya, atau ada kontinuitas. Ketika kita mematikan kunci kontak, maka dia kembali ke posisi semula. Untuk pemeriksaan saklar lampu dimmer ya, saklar untuk memindahkan antara lampu jarak dekat dan jarak jauh, ini kita bisa memasangkan prop atau pen ini ya, merah dan hitam ini ke soket yang masuk ke saklar ya, dan yang keluar dari saklar. Kemudian kita tekan di sana. Nah, ketika dia bergerak sampai ke angka 0 ya, atau mentok, itu berarti ada kontinuitas dan hambatannya itu 0. Berarti semua tegangan dari baterai itu bisa langsung ke lampu. Begitupun sebaliknya ya, ketika kita akan akan mengukur ya, bagaimana kondisi dari saklar jauh dan dekat ya, ini bisa kita pindahkan antara jauh dan dekat. Ini tinggal kita memindahkan antara soket yang di lampu ya, apakah itu yang ke jarak jauh atau yang ke jarak dekatnya. Untuk pemeriksaan baterai ya, ini kita bisa menggunakan beberapa alat ya. Di sini ada 3 alat yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama ini adalah multimeter analog ya. Kemudian bisa juga menggunakan yang multimeter digital ya, atau bisa menggunakan tes lamp ya. Nah, berhubung ini kita mencari berapa tegangannya, kita tidak bisa menggunakan tes lamp ya. Nah, kita akan menggunakan yang analog, karena saya terbiasa menggunakan yang analog ya. Nah, supaya ini juga untuk pembelajaran pada siswa. Sebelum kita menggunakan multimeter ya, terlebih dahulu kita melakukan kalibrasi pada alat ukur ya. Nah, di sini ada 2 kalibrasi ya. Jadi ketika untuk digunakan untuk mengukur tegangan, itu kita putar yang di sebelah atasin dulu supaya jarum menunjukkan angka 0. Kemudian kalau kita mengukur ohm ya, kita
satukan antara prob positif dan negatif ya. Kemudian di sana itu kita putar supaya jarum menunjukkan angka 0. Baru setelah itu kita gunakan untuk proses pemeriksaan. Nah, karena ini kita gunakan untuk pengukuran tegangan ya, maka ini kita selektornya kita pindah ke DC volt ya. Tegangan baterai itu adalah tegangan DC. Kemudian umumnya baterai itu 12 volt, maka kita menggunakan yang di selektor itu di atas dari 12 volt. Nah, karena di sini tidak ada yang lebih kecil dari 50 ya, bawahnya itu langsung 10, maka kita pasangkan selektor di angka 50. Jangan sampai terbalik ya. Yang merah ini berarti di kutub positif, kemudian yang hitam itu di kutub negatif. Ini kita pasangkan di kutub positif, ini kita pasangkan di negatif. Kemudian kita baca pada multimeter ya. Nah, di sini karena dipasangkan di angka 50, maka kita lihat yang maksimalnya itu angka 50. Nah, ini di sini ya. 10 lebih 2 strip ya. Nah, 1 strip itu mewakili 1 volt ya. Maka di sana bisa dibaca itu 12 volt lebih sedikit itu ya. Berarti kondisi dari baterai ini masih layak untuk digunakan. Untuk pengukuran di indikator bensin ya, kita nanti mengukur kumparan ya yang ada pada indikator bensin yang ada di speedometer ya, dan juga mengukur tahanan dari kumparan sender yang ada di full pump. Nah, nanti selektor kita menggunakan yang ohm ya. Nah, untuk pengukuran hambatan pada sender ya, ternyata setelah kita lihat di Yamaha Vision ya, atau di manual book Yamaha Vision, itu maksimalnya sampai sekitar 90 atau 100 ohm ya. Maka ini kita pasangkan dikali 1 saja untuk selektornya, sehingga lebih mempermudah dalam pembacaan ya. Kemudian sebelum kita gunakan untuk praktek, terlebih dahulu kita kalibrasi 0 ya. Nah, ini supaya nanti hasil dari pengukuran itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian untuk pengukurannya ya, ini pada pen positif dan negatif kita pasangkan pada terminal dari kabel sender ya, atau hambatan pada sender. Ini kemudian ini kita gerakkan ya. Nah, di sini ini posisi saat bahan bakar penuh ya. Nah, saat bahan bakar penuh, hambatannya itu kecil ya. Di sana hanya 2,4 ya. 2,4 ohm. Kemudian saat bensin kosong ya, atau tangkinya itu kosong, di sana itu hambatannya menjadi 30 ohm. Untuk mengukur hambatan atau tahanan pada indikator bahan bakar, kita bisa dengan melepas soket yang menuju ke indikator bahan bakar. Kemudian kita pasangkan ya kedua pen ke soket tersebut. Kemudian bisa kita baca di sini ya, hasil dari pengukurannya itu berapa. Nah, di sini dapatkan hasil 1 ohm. Berarti lilitan pada indikator bahan bakar itu masih ada hubungan, karena speedometernya ini secara manual ya. Nah, kami tadi melakukan pemeriksaan itu dengan berjalan, tapi tidak bisa mengambil video ya. Tapi untuk bergeraknya
kilometer ya, itu berjalan dengan pelan ya, dengan baik sesuai dengan kecepatan dari sepeda motor. Kemudian kalau untuk kabelnya ya, ini bisa kita lakukan pemeriksaan secara visual ya, dan setelah kami periksa ya, atau saya periksa itu hasilnya juga di sana itu tidak ada yang luka atau yang retak ya, sehingga kabel ini juga masih layak untuk digunakan. Setelah kita bongkar ya, kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual. Di sana kondisi dari gear itu masih bagus ya, masih baik, sehingga putaran dari roda itu seluruhnya bisa diteruskan menuju ke kabel speedometer. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tentang klakson ya. Nah, ini bisa kita dengan mendengarkan suara dari klakson, apakah itu keras atau tidak. Nah, berhubung ini sudah keras ya, ini nanti tidak perlu kita lakukan untuk penyetelan baut ya, tapi nanti saya beritahu posisi baut di sebelah mana ya, atau yang mana itu yang perlu untuk kita lakukan penyetelan. Nah, baut di sebelah sini ya, ini ada mur dan baut. Ketika ingin menyetel, maka mur ini harus dikendorkan, kemudian putar baut ke kanan atau ke kiri sambil menekan pada saklar klakson sampai didapatkan suara yang paling keras dan paling nyaring di sana. Untuk pengukuran tegangan pada klakson ya, pen positif dan negatif kita pasangkan ke soket pada klakson. Kemudian pada selektor multimeter ya, kita posisikan di angka 50. Kemudian nanti hasilnya kita lihat di jarum penunjuk pada multimeter ketika kita menekan saklar klakson. Nah, di sana terlihat ya, ternyata tegangan yang masuk ke klakson itu 12 lebih ya. Jarum penunjuk pada takometer ini masih normal ya, sehingga bisa dipastikan kondisi dari sensor ataupun kondisi dari kabel itu masih baik dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Untuk pemeriksaan switch engine stop ya, ini bisa dengan mengukur apakah ada kontinuitas atau tidak pada soket switch engine stop ya. Jadi di sini ada kabel warna merah 2 ya,
itu kita pasangkan pada soket di multitester ya atau multimeter ya. Jadi pen merah dan pen hitam itu kita pasangkan pada kabel warna merah untuk switch engine stop. Kemudian kita operasikan switch engine stop ini ya. Nah, ketika kita tekan ya, ini harus terjadi reaksi di sana. Ketika kita off kan itu hambatannya 0 ya, atau terjadi kontinuitas. Ketika kita off kan itu dia tidak ada kontinuitas. Demikian tadi pemeriksaan yang saya lakukan pada sepeda motor Yamaha Vision ya, mulai dari lampu kepala sampai yang terakhir tadi sampai ke pemeriksaan tachometer ya. Setelah dilakukan perbaikan pada switch rem, ini sepeda motor sudah layak untuk digunakan kembali. Demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.